Perkenalkan, nama saya Johannes Jordan Marulit Walumban Tobing dengan NIM 418200130, mahasiswa Universitas Mercubuana dari Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi 2020 dengan dosen Bu Sarwati Rahayu. Di sini saya akan membahas soal tugas besar 2 aljabar linear. Soal pertama menjelaskan tentang materi vektor beserta contoh soal dan jawabannya. Vektor-vektor merupakan kajian aljabar yang biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan fisika seperti gerak, gaya, dan sebagainya. Vektor yang akan dibahas di sini adalah vektor sebagai kajian aljabar. Secara geometri, vektor adalah ruas garis berarah. Karena vektor merupakan ruas garis, maka vektor memiliki ukuran panjang, dan karena vektor memiliki arah, maka vektor memiliki sudut terhadap sumbu X positif. Sebuah vektor bisa dinyatakan dalam bentuk geometri yang digambarkan sebagai sebuah ruas garis dengan arah tertentu di mana salah satunya merupakan pangkal dan salah satunya lagi merupakan ujung. Vektor juga dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Mari kita simak pembahasan mengenai vektor berikut ini. Komponen vektor. Vektor dibentuk dari dua buah titik, di mana satu titik lainnya sebagai ujung. Vektor yang berpangkal di titik A, buka kurung A1, A2 tutup kurung, dan berujung di titik B, buka kurung B1, B2 tutup kurung, memiliki komponen sebagai berikut. Vektor AB sama dengan buka kurung B1 strip A1, B2 strip A2 tutup kurung, jika suatu vektor berpangkal di titik pusat O, buka kurung 0,0 tutup kurung, dan berujung di titik A, buka kurung A1, A2 tutup kurung, maka vektor tersebut cukup dituliskan dengan suatu huruf sesuai huruf titiknya dan ditulis huruf kecilnya. Vektor yang berpangkal di titik pusat O dan berujung di suatu titik disebut vektor posisi. Vektor OA dapat dituliskan sebagai berikut. Vektor OA sama dengan vektor A sama dengan buka kurung A1 strip 0, A2 strip 0, tutup kurung sama dengan buka kurung A1, A2 tutup kurung. Perhatikan bahwa komponen vektor A sama dengan komponen titik A. Notasi vektor. Sebuah vektor dapat dituliskan dalam beberapa bentuk notasi. Berikut ini adalah penulisan notasi vektor. Vektor V sama dengan buka kurung V1, V2, tutup kurung. Vektor V sama dengan buka kurung V1, V2, tutup kurung. Vektor V sama dengan V1, vektor I ditambah V2, vektor J. Ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu vektor dengan komponen V1 dan V2. Contoh soal dan pembahasan. Buktikan bahwa vektor A sama dengan buka kurung min 3,0,6 tutup kurung sejajar dengan vektor B sama dengan buka kurung 1,0, min 2 tutup kurung. Jawab. Agar dapat membuktikan bahwa vektor A sama dengan buka kurung min 3,0,6 tutup kurung sejajar dengan vektor B sama dengan buka kurung 1,0, min 2 tutup kurung, maka harus mencari K atau bilangan real sehingga vektor A sama dengan K vektor B. Vektor A sama dengan K vektor B, vektor A dibagi K vektor B sama dengan 0. Buka kurung min 3,0,6 tutup kurung dibagi K buka kurung min 1 buka kurung 1,0, min 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 0, buka kurung 0,0,0 tutup kurung buka kurung min 3,0,6 tutup kurung dibagi buka kurung K, 0, min 2K tutup kurung sama dengan buka kurung 0,0,0 tutup kurung buka kurung min 3 dibagi K, 0,6 ditambah 2K tutup kurung sama dengan buka kurung 0,0,0 tutup kurung diperoleh K sama dengan 3 sehingga vektor
A sama dengan 3 vektor B. Jadi vektor A sama dengan buka kurung min 3,0,6 tutup kurung sejajar dengan vektor B sama dengan buka kurung 1,0, min 2. Untuk soal 2, menjelaskan tentang materi tentang garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi dan ruang Euclidean, serta contoh soal dan jawaban. Garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi dan ruang Euclidean. Sistem geometri yang dipelajari dari sekolah dasar hingga sekolah menengah merupakan suatu sistem geometri yang dikembangkan oleh Euclides sehingga dinamakan geometri Euclid atau dapat disebut dengan geometri seperti yang kita kenal sekarang. Meskipun pada tingkatan universitas diperkenalkan sistem lain dari geometri yaitu geometri non-Euclid, gagasan digunakannya pasangan bilangan terurut lebih dari 3 atau dalam ruang dimensi 3 karena para ahli matematika dan fisika menyadari bahwa tidak harus berhenti pada ganda 3. Diakui bahwa bilangan-bilangan ganda 4 buka kurung tutup kurung A, 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 1, 2, 3, 4 dapat dikorespondensikan sebagai titik-titik dalam ruang dimensi 4 dan seterusnya. Garis. Sebuah garis atau garis lurus dapat dibayangkan sebagai kumpulan dari titik-titik yang memanjang secara tak terhingga ke kedua arah. Bidang. Sebuah bidang dapat dianggap sebagai kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Ruang Euclid dimensi n. Jika n bilangan bulat positif, maka himpunan dari n bilangan real buka kurung x1, x2, titik, xn adalah sebuah titik atau vektor pada dimensi n yang dinotasikan dengan r buka kurung x1, x2, titik, xn tutup kurung x1, x2, titik, xnr n sama dengan e. Ruang linear nr dan ruang vektor nr yang dilengkapi oleh suatu inner product dan dinotasikan dengan buka kurung r, x, y tutup kurung n disebut ruang Euclid dimensi n buka kurung Euclidean n space. Untuk contoh soal dan pembahasan, diketahui kubus ABCD EEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak garis GH ke bidang CDEF. Jawab, karena GH tegak lurus pada garis GP dan garis GP tegak lurus bidang CDEF, maka jarak garis GH ke bidang CDEF dapat diwakili dengan panjang garis GP. GP sama dengan 1/2 BG sama dengan 1/2 buka kurung akar CG pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1/2 buka kurung akar 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1/2 buka kurung akar 200 tutup kurung sama dengan 1/2 dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak antara garis GH dan bidang CDEF adalah 5 akar 2 cm. Sekian pembahasan untuk TB2 aljabar linear. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.